Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Attack on Titan Final Season Part 4. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelumnya, kalian harusnya sudah menonton untuk bagian satunya yang udah admin bahas sebelumnya. Jika sudah, maka mari kita lanjut. Bagian 2 ini berjudul Mimpi Panjang. Scene dibuka yang melanjutkan obrolan Seke dan Armin. Di sini Seke menjelaskan sesuatu bahwa dahulu kala pada masa lalu, ketika tidak ada apapun selain materi di dunia ini, semua ciptaan muncul dan lenyap berulang kali. Akhirnya ada satu hal yang bertahan, itulah yang kita sebut kehidupan. Alasan kenapa kehidupan dapat bertahan adalah reproduksi. Untuk bereproduksi, kehidupan mengubah bentuk dan penampilannya, beradaptasi dengan semua lingkungan, dan itu mengarah kepada kita menjadi lebih kaya, berkembang, dan melimpah. Dengan kata lain, tujuan hidup adalah bereproduksi. Semua pasir, batu, dan air tidak mencoba berkembang biak, namun kehidupan terus berusaha bereproduksi, bahkan hingga saat ini. Bagaimanapun, kematian dan kepunahan adalah kebalikan dari tujuan reproduksi. Itulah sebabnya kita mendapat hukuman rasa takut. Dia atau Ymir juga sangat ingin lepas dari penderitaan itu. Dia menciptakan tubuh yang lebih besar dan abadi, lalu dia melarikan diri ke dunia tanpa kematian. Itu adalah perintis Ymir atau Ymir si pendiri. Path sejatinya adalah dunia tanpa kematian. Akhirnya Armin pun menanyakan, lalu apa tujuan Ymir? Seke mencoba menjawab bahwa ia telah lama menghabiskan waktunya di sini untuk memahaminya. Dia mempunyai kekuatan yang begitu besar, tapi dia tidak bisa memberontak melawan Raja Fritz. Alasan ia tinggal di sini selama 2000 tahun mematuhi Raja Fritz, Seke yakin ia memiliki semacam keterikatan yang masih melekat dengan dunia ini. Eren bisa memahaminya, tapi Seke tidak. Itu sebabnya Ymir memilih Eren. Lalu Armin bertanya bagaimana cara keluar dari dunia ini. Seke menjawab ia tidak tahu karena itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Namun Armin belum menyerah pada apapun. Tapi Seke menjawab kenapa tidak? Apakah itu karena untuk reproduksi? Mempertahankan ras, kejadian saat ini bisa disebut bencana kehidupan yang dikendalikan oleh rasa takut. Ketakutan yang disebabkan oleh tindakan hidup yang sepenuhnya dan sama sekali tidak berarti. Namun Armin tetap melawan karena temannya sedang bertempur. Ia yakin masih bisa menyelamatkan banyak orang dari rasa takut. Ia melawan rasa takut itu sendiri. Seke bertanya, kenapa kau tidak bisa kalah? Hidup berarti mati suatu hari nanti, bukan? Ya, sepertinya Seke sudah putus asa guys, dan menganggap dunia ini hanya untuk reproduksi saja. Tapi tiba-tiba Armin menemukan dedaunan dan mulai menceritakan kenangannya bersama Mikasa dan Eren. Saat itu senja, mereka bertiga berlari menuju pohon di atas bukit. Eren bilang ini perlombaan, sementara itu Mikasa sengaja berlari di belakang Eren, dan tentu saja Armin yang paling belakang. Tapi hari itu hangat dan berlari terasa menyenangkan. Saat itu entah kenapa terlintas di benak Armin, bahwa mungkinkah Armin dilahirkan pada hari itu, untuk kami bertiga berlomba menuju pohon. Mendengar hal ini Seke sepertinya syok dan matanya melebar. Seke melihat bola bisbol yang selalu ia mainkan saat ia masih kecil. Seke bertanya dari mana ia mendapatkan hal itu. Dari sudut pandang Armin, itu adalah dedaunan. Tapi menurut Seke, itu adalah bola bisbol. Menurut Armin, ini adalah sesuatu yang penting baginya. Hingga akhirnya Seke mengambil bola tersebut dan mengatakan bahwa mungkin itu adalah hal penting bagi Seke untuk terus-menerus melakukan lempar tangkap. Walaupun tidak ada artinya, tapi ia ingin melakukan hal tersebut sepanjang hidupnya. Dan tiba-tiba saja di belakang mereka ada pewaris Titan yang telah gugur, yaitu Ymir, Marcel, Porco, Tom, Grisha, dan Kruger. Balik ke dunia nyata di mana Pig akhirnya mencapai batasnya. Hingga akhirnya si kuda, maksudnya Jin, mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menyelamatkan Pig. Lalu terlihat juga yang lainnya demikian, Rainer dan Annie terpojok. Ya, dikit lagi tuh nyawa Rainer diambil oleh malaikat pencabut nyawa. Ngeri juga ya Warhammer Titan ini. Tapi scene-nya keren sih.
Dan tiba-tiba saja keadaan menjadi aneh. Kolosal Titan Bertol melawan para Titan lainnya, Zhao Titan Porco dan Marcel juga. Begitu pula dengan Titan Ymir palsu. Semua kebingungan ini akhirnya Mikasa manfaatkan dengan menyerang Okapi Titan. Tapi sebelum Okapi kabur, si sniper jitu Gabi berhasil mengenainya hingga jatuh dan membuat Mikasa dapat menebas rahang Titan tersebut dan mengeluarkan Armin. Dan ketika Armin keluar, ia pun masih diserang oleh Okapi Titan. Tapi untungnya Armin masih bisa membalas dengan tombak petirnya. Dan akhirnya sebelum ikut jatuh, ia diselamatkan oleh Connie. Lalu akhirnya pertemuan dua insan saling suka ini pun kejadian. Lalu ini momen paling GG menurut admin, pertarungan Attack Titan Gruger, Attack Titan Grisha, dan Beast Titan Tom Ksaver. Dan di tengah keanehan ini dalam keadaan anu, Seke akhirnya muncul sambil memanggil Levi yang sangat ingin bertemu dengannya. Levi yang melihatnya pun seakan tidak percaya. Selangkah lagi perintah terakhir Erwin mungkin akan ia selesaikan. Dan dijelaskanlah bahwa kejadian ini terjadi karena ulah Seke Yeager. Intinya Seke membangkitkan mereka dari kematian karena tempat itu tidak ada kematian dan kehidupan. Karena dunia Path itu menghubungkan semua Eldia yang ada di dunia ini. Menurut Armin itu karena Ymir sang perintis menginginkan hubungan tersebut, menginginkan sesuatu dari mereka. Dan ya, sedikit flashback, akhirnya Seke berbicara pada Tom bahwa mungkin impian mereka yaitu euthanasia sepertinya tidak akan pernah terwujud. Tapi jika bermain lempar tangkap lagi, mungkin itu tidaklah buruk. Dan Seke juga sempat menyinggung ayah aslinya. Lalu ada Armin yang secara harfiah merebut semuanya dari Bertol, mulai dari kekuatannya hingga gebetannya yaitu Annie. Dan dengan kekuatan Nakama Power, mereka pun meminta mereka untuk meminjamkan kekuatannya. Kembali ke masa kini di mana terlihat Seke sepertinya sedikit menyesali perbuatannya selama ia hidup. Dan akhirnya, ya, Levi datang dan mengakhiri hidup Seke. Seketika itu para Wall Titan berhenti alias Rumbling telah berhenti. Keadaan di tebing kematian pun juga begitu. Tiba-tiba Titan berhenti tapi Eren tetap maju. Namun dengan keadaan sekarang, akhirnya Jin bisa melangkah maju. Melihat wajah terakhir Attack Titan Eren, akhirnya Jin menemukan pemicunya dan meledakkannya hingga membuat kepala Eren terjatuh. Tapi tiba-tiba ada suatu makhluk yang keluar dan ingin menyentuh kembali kepala Eren. Namun ada Reiner yang tiba-tiba menghentikan pergerakan makhluk mirip cacing tersebut. Akhirnya misi pertama akan segera dilaksanakan, yaitu Armin yang akan meledakkan tubuh final Titan Eren. Dan ya, selamat tinggal Eren. Ledakan super besar pun terjadi. Bersamaan dengan itu, Historia di Pulau Paradis akhirnya melahirkan. Lalu di luar, suaminya menunggu dengan cemas. Hoki banget ya NPC satu ini. Lanjut, kembali ke benua Marley, di mana mereka ada di benteng Salta melihat apakah Eren sudah mati. Namun Mikasa tiba-tiba ingat perkataan Eren bahwa apakah itu adalah kata-kata terakhir Eren yang akan ia dengar sebelum Eren tiada. Sepertinya Mikasa menolak hal tersebut. Lalu di lain pihak, akhirnya Gabi ketemu orang tuanya. Begitu pula dengan Falco dan Pig. Lalu Annie pun juga dituntun bahwa ayahnya ada di sini oleh ibunya Reiner. Dan terlihat kolosal Titan Armin dan armor Titan Reiner masih selamat. Namun di bawah mereka makhluk cacing itu sepertinya masih hidup. Dan siapa sangka ketika semuanya berpikir berakhir, Eren tiba-tiba berubah di belakang Armin yaitu menjadi wujud kolosal Titan. Teman-teman Eren yang melihatnya pun tidak kaget. Karena mana mungkin si Eren mati begitu saja. Levi yang melihatnya pun sadar jika kita tidak membunuh Eren, neraka ini akan terus berlanjut. Lalu di sisi lain terlihat makhluk tersebut mengeluarkan semacam asap. Dan akhirnya juga Annie bertemu dengan ayahnya untuk sekian lamanya. Connie yang melihat asap tersebut sadar bahwa itu bukanlah asap tanda Titan sekarat, tapi itu mirip dengan yang ada di desa Ragako. Menyadari hal ini, Levi mengajak semuanya yaitu para pewaris Titan untuk tetap ikut bertarung sampai akhir. Karena mereka semua yaitu pewaris Titan dan Ackerman tidak akan terpengaruh oleh asap ini. Sementara itu mereka yang ditinggal khususnya Jin dan Connie akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Dan ya, mereka semuanya akhirnya berubah menjadi Mindless Titan
atau Titan tak berakal. Tapi bukannya menyerang manusia di benteng Salta, mereka semua masih sempat gaya coy, dan turun bersama makhluk cacing tersebut untuk menyerang armor Titan Rainer. Melihat ini Armin mau tidak mau harus meladeni Eren. Ya, pertarungan antara kolosal Titan. Lalu Rainer dengan pedih melihat Connie Jin Gabi menjadi Titan, bahkan ibunya sendiri. Terlihat juga Pik dan Nani putus asa karena melihat orang tua mereka jadi Titan juga. Sampai sini sebenarnya kalian para Yegeris harusnya puas melihat penderitaan Pik, Rainer, dan Annie kan? Bahkan Rainer memohon bahwa kapan semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Lanjut, tersisa Falco, Mikasa, dan Levi di atas sana. Dan mereka adalah harapan terakhir untuk mengalahkan Eren. Namun Mikasa mengalami sakit kepala lagi, di mana ia melihat Eren kecil duduk di bawah pohon itu dan sosok bayangan Eren. Ia ingin kembali ke tempat itu. Dan benar saja, scene-nya tiba-tiba memperlihatkan Mikasa yang tertidur dibangunkan oleh Eren. Mereka sepertinya berdua saja di rumah yang terlihat sepi dan jauh dari keramaian. Mikasa terlihat menangis dan berpikir ia sudah mengalami mimpi yang panjang dan tak seharusnya berada di sini. Dan akhirnya Eren dengan potongan rambut rapi ini berkata bahwa saat itu mereka meninggalkan semuanya dan berada di sini. Perang Marley berakhir 2 bulan lalu dan invasi Pulau Paradis akan terjadi. Eren juga khawatir bahwa orang-orang akan mati jika tidak kabur. Begitu pula dengan Armin yang pasti mencari mereka mati-matian. Eren juga menyinggung Historia bahwa ia tidak ingin ia masuk ke dalam neraka pembunuhan abadi ataupun membantai orang-orang di luar pulau. Untuk itulah Eren meminta, mari kita jalani sisa 4 tahun kehidupannya, karena saat itu Mikasa lah yang meminta hal ini terjadi. Ya mungkin saat itu saat Eren bertanya atau menyatakan cintanya, Mikasa tidak menjawab bahwa ia keluarganya, tapi jawaban lain. Hingga mereka punya kehidupan layaknya pasutri ini. Namun Mikasa berdiri dan memeluk Eren dan berkata maaf, padahal ia sudah berjanji tidak membahas hal itu lagi. Dan Eren juga berkata bahwa bisakah kita berjanji satu hal lagi, saat Eren mati, buanglah syal ini. Karena setelah itu Mikasa akan menjalani kehidupan yang panjang. Lupakanlah aku dan hiduplah dengan bebas. Dan seketika wajah Eren berubah seperti bekas Titan dan berkata, tolong Mikasa, lupakan aku. Kembali ke masa kini di mana pertarungan antara kolosal Titan Armin melawan kolosal Titan Eren. Tampaknya jadi Titan pun Armin gak pernah menang coy lawan Eren. Dan terlihat di sana momen epik Mikasa yang akhirnya memakai syalnya untuk terakhir kali. Mikasa berkata bahwa ia tidak bisa berjanji pada Eren untuk hal terakhir itu. Akhirnya misi pun dimulai di mana Mikasa tahu bahwa Eren berada di dalam mulut Titannya. Hingga akhirnya Levi membuka jalan dengan tombak petirnya. Dan Mikasa yang masuk melalui lubang tersebut. Eren di dalam yang terlihat tertidur pun tiba-tiba bangun dan melihat Mikasa. Adalah suatu hal yang terakhir yang ia lihat sebelum mati. Sumpah ini sedih banget. Mikasa sebelum menebas kepala Eren terlihat sedih. Dan dengan dunia paralelnya, Mikasa pun meraih kepala Eren dan berkata, selamat tinggal Eren. Dan pada dunia nyata, ya Mikasa juga meraih kepalanya dan mencium bibir Eren untuk pertama dan terakhir kalinya. Ymir yang melihatnya pun hanya bisa tersenyum. Sungguh momen aneh sekaligus menyedihkan bagi Eren. Sayonara Eren. Bersambung. Oke, untuk part 3-nya dari season final part 4 Attack on Titan ini akan admin upload di video berikutnya ya. Jadi tunggu aja. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.